Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah bukan mama lam yasa lam yakun. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hanya karena rahmat Allah semata kita bisa berkumpul di sini. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, dan juga salah satu nikmat yang tidak bisa kita pungkiri adalah nikmat kesehatan. Dan tidak lupa pula kita panjatkan puji salawat terhadap Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dan juga sahabat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sharing ya, mungkin ya lebih tepatnya, karena apa yang ingin saya diskusikan mungkin ya, nanti mungkin kalau misalkan ada kesempatan waktu kita bisa diskusi. Nah, ini hubungannya dengan apa yang lagi ngehit ya, lagi viral ya, betul ya, lagi viral akhir-akhir ini, yaitu tentang coronavirus ya, gitu. Kenapa penjelasan tentang COVID coronavirus ini penting? Ini hubungannya yang pertama memang buat kesehatan kita, dan mungkin untuk memperjelas, karena memang banyak sekali informasi yang simpang siur, atau banyak juga yang takut gitu ya, paranoid tentang virus ini. Selain itu juga ini hubungannya dengan mungkin ya, kenapa kok dilaksanakan segera sekarang ini, hubungannya dengan kita kan insya Allah akan taklim pusat dalam waktu 1 bulan lagi gitu. Sedangkan isu coronavirus di Jakarta, Jabodetabek khususnya, itu lagi meningkat gitu. Nah, itu akan sangat berhubungan dengan dengan kegiatan kita, kemungkinan seperti itu. Ya, oleh karena itu maka mudah-mudahan malam hari ini saya bisa sedikit sharing mengenai penyakit tersebut. Dan saya yakin juga di sini udah banyak yang mungkin membaca atau update tentang informasi-informasi terakhir. Jadi mungkin saja bisa mengoreksi apabila ada informasi yang saya berikan kurang tepat. Oke, baik. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung saya mulai aja penjelasannya. Ya, jadi, nah ini adalah gambar dari virus corona ya. Ini gambar imajinatif dari virus corona. Kenapa namanya corona? Karena dia punya mahkota. Jadi titik-titik merah itu yang ada di permukaannya itu mahkota, crown. Jadi asal katanya dari kata crown. Jadi makanya disebutnya sebagai corona. Mungkin kalau adik-adik yang di SD-nya belajar IPA tahu ya, corona itu adalah lapisan dari permukaan dari matahari kan, namanya corona gitu. Jadi kenapa disebutnya virus corona? Karena virus ini dia memiliki crown ya, dia memiliki permukaan ya yang berupa protein. Oke, kemudian kenapa namanya COVID-19? Jadi sebenarnya waktu pertama kali ada penyakit ini kan disebutnya sebagai, ada yang disebutnya sebagai novel coronavirus. Novel itu artinya baru, jadi coronavirus yang baru. Ada yang menyebutnya sebagai Wuhan coronavirus. Kenapa? Karena memang pertama kali ditemukan di kota Wuhan gitu. Tapi akhirnya WHO menyatakan bahwa penyakit ini namanya COVID-19, yaitu coronavirus infection disease yang terjadi pada tahun 2019 gitu. Jadi nama penyakitnya adalah COVID-19. Nah, nanti kita akan coba, saya mungkin akan memperkenalkan dulu tentang siapa sih sebenarnya coronavirus gitu ya. Jadi setelah kita kenal siapa coronavirus,
nanti gimana dia bikin penyakit, kemudian bagaimana mencegahnya. Nah, itu mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi. Oke. Ini adalah gambar kemarin yang saya ambil dari internet mengenai kondisi terakhir, ya, bagaimana virus ini berkembang. Jadi virus ini pertama kali ada Desember 2019, akhir Desember 2019, kemudian berarti Desember, Januari, Februari, awal Maret ya, belum 3 bulan, belum genap 3 bulan, total kasus yang terkonfirmasi. Jadi nanti kalau kita bicara kasus coronavirus ini, kita mulai dari ada yang disebut sebagai orang dalam pengawasan, ya kan? Kemudian ada masih suspek, kemudian konfirmasi. Yang terkonfirmasi hingga saat ini ada berapa? 95.748. Dengan paling banyak itu adalah di mainland. Jadi di RRC ya, di Cina sana, dengan total kasusnya sampai 80.411. Kemudian kalau kita lihat data, lihat yang garis yang ada pointernya. Ya, ini ada yang bagian kedua itu, yang 3.286 itu adalah jumlah kematian. Jadi dari 95.000 kasus yang terkonfirmasi, yang tegak diagnosisnya, nah 3.000 itu 3.286 meninggal, gitu. Kalau kita lihat grafik yang di bawah tuh, ada grafik yang di bawah kanan bawah ya, ada garis yang warnanya merah muda, orange, kemudian hijau sama kuning ya. Orange itu adalah kasus yang terjadi di Cina. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu landai ya di Cina itu ya. Jadi sudah mulai turun diagnostiknya jumlah orang yang terdiagnosisnya itu sudah mulai turun jumlahnya per harinya. Tapi yang hijau, yang kuning bawah, ya, yang kuning bawah itu adalah kasus di lokasi lain mulai meningkat. Nah, oke. Nah, kalau kita hitung dari jumlah kematian, jumlah kasus yang terkonfirmasi dengan jumlah kematian, itu hanya sekitar 2% untuk di Cina, 2,4%. Tapi kalau kita lihat di Italia dan Iran yang saat ini paling banyak kasus barunya, itu lebih tinggi persentase kematiannya. Jadi kenapa virus ini ditakuti? Banyak sekali alasannya. Nanti kita akan lihat lagi. Salah satunya adalah pengetahuan manusia atau ilmu pengetahuan tentang virus corona yang baru ini belum banyak dan selalu berubah gitu. Artinya antara memang kita belum kenal sama virus ini, atau si virus ini sangat mudah sekali berubah, ya, sangat mudah sekali termutasi gitu. Karena yang lagi dua hari terakhir ini yang lagi banyak diberitakan di Cina itu adalah pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari infeksi coronavirus ternyata bisa terinfeksi lagi dan ada yang meninggal pada infeksi yang kedua. Padahal sebenarnya kalau kita bicara virus, biasanya orang terkena virus setelah infeksi yang pertama dia akan membentuk kekebalan tubuh sehingga yang kedua setidaknya gejalanya lebih ringan atau tidak terkena sama sekali yang kedua, seperti itu. Oke, ini adalah gambaran ilustrasi waktu awal pertama kali coronavirus merebak di China. Gambar yang kanan atas itu menunjukkan bangsal rumah sakit. Itu orang berobat berbondong-bondong sampai penuh. Udah kayak antri sembako. Itu karena saking takutnya dengan coronavirus ini. Kemudian yang di bawahnya itu adalah gambaran dari bagaimana karena seluruh rumah sakit penuh, ya, seluruh rumah sakit penuh, akhirnya secara cepat ya pemerintah Cina membuat rumah sakit dadakan. Jadi ada lebih dari 10.000 bed ya, tempat tidur yang dia kebut dalam waktu kurang dari 2 minggu dia bisa bikin rumah sakit itu gitu. Kemudian yang kita lihat di bawah lagi adalah satu pasien ya, dan yang pakai jubah astronot itu ya, itu adalah tenaga kesehatan. Kenapa? Karena itu protokolnya. Karena saking menularnya, jadi benar-benar harus
harus pakai itu. Bayangkan pakaian itu hanya sekali pakai. Jadi kalau sudah dipakai nggak bisa dipakai lagi, harus dibuang. Kenapa? Karena kan sudah dipakai untuk menyentuh pasien. Artinya apa? Kalau seorang perawat bekerja nih 8 jam misalkan untuk merawat pasien corona, maka selama 8 jam itu bajunya nggak boleh dilepas. Ya, bajunya nggak boleh dilepas. Dia buang air kecil, buang air besar ya pakai baju itu, pakai pampers. Gitu. Kenapa? Kalau dilepas resiko dia infeksi atau dia membuang, harga baju itu sangat mahal. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ini adalah gambaran dari betapa dahsyatnya coronavirus di Wuhan. Nah, kota Wuhan ini masih ditutup sampai sekarang. Dan beberapa kota. Sekarang di Italia bahkan beberapa kota kan ditutup ya. Mungkin yang tahu Serie A kan banyak juga yang dibatalin kan pertandingannya ya. Oke, sekarang saya mungkin akan coba perkenalkan dulu apa itu virus ya. Gambar yang kanan atas itu yang gambar kayak merah bulat cekung tengahnya itu apa? Gambar apa? Ya, itu adalah gambar eritrosit. Tahu ya eritrosit, sel darah merah kita. Sekarang pertanyaan saya, ada yang nggak di sini yang bisa ngelihat eritrosit kita pakai mata telanjang? Nggak ada kan? Bayangkan kalau kita ambil darah kita teteskan, kemudian dilihat di bawah mikroskop, jumlahnya ada berapa? Banyak sekali. Ya, banyak sekali sel darah merah kita. Itu adalah ukuran dari sel darah merah. Di sebelah sel darah merah itu apa? Itu adalah gambar dari bukan virus, itu bakteri. Ya. Kemudian yang mana tuh virus? Virus itu yaitu titik lagi di bawahnya, di sampingnya itu. Jadi lebih kecil lagi. Jadi ukurannya sangat kecil. Jadi bisa dibilang virus itu adalah bentuk makhluk ciptaan Allah terkecil yang diketahui manusia. Walaupun ada lagi yang lebih kecil namanya prion. Ya, prion itu hanya protein saja. Tapi ini virusnya hanya DNA saja. Terdiri DNA atau RNA saja dan karena dia DNA dan RNA, dia sangat mudah bermutasi. Sebagai contoh, misalkan di sini ada yang pernah pergi haji atau umroh. Salah satu syarat supaya bisa pergi haji itu harus disuntik vaksin influenza, ya, gitu. Sekarang tahun ini suntik vaksin influenza, tahun depan mau umroh lagi, harus suntik lagi nggak? Harus. Kenapa? Karena virusnya udah beda lagi, gitu. Jadi sangat mudah berubah dia, sangat mudah termutasi, gitu. Ya, oke. Kemudian ini adalah tadi virus corona, ya. Salah satu jenis dari banyak virus. Dia bentuknya bulat dan di permukaannya ada proteinnya. Jadi kalau kita kenal orang, kan dari lihat, oh bentuk mukanya kayak gini, gitu ya. Nah, kalau orang bersaudara, kakak beradik misalkan, kita masih bisa lihat ciri-ciri persamaannya, tapi ada perbedaannya kan? Itu sama. Virus corona itu banyak jenisnya. Dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan protein yang ada di permukaannya itu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah virus corona ini sebenarnya virus yang baru nggak sih? Nah, jadi sebenarnya virus corona itu adalah virus yang banyak ada di manusia. Kalau kita batuk pilek tuh ya, itu kan disebutnya penyakitnya common cold ya, common cold atau orang bilang salesma atau flu ya, gitu. Nah itu adalah penyebabnya, penyebab paling banyaknya adalah coronavirus. Jadi coronavirus itu banyak pada manusia, gitu. Terus selain banyak pada manusia, hewan ada nggak yang kena coronavirus? Banyak juga yang ada di hewan, gitu ya. Dan apakah sama virus flu yang ada di hewan sama virus flu yang di manusia? Ada yang sama, ada yang beda, gitu. Kemudian bisa nggak pindah yang dari hewan ke manusia? Bisa. Nah,
Yang terjadi pada virus corona ini, dugaannya adalah, ini baru dugaan ya, karena belum ada yang membuktikan secara 100% bahwa penyebabnya adalah karena perpindahan dari virusnya itu dari hewan ke manusia. Gitu ya. Ini dugaan paling besarnya adalah karena perpindahan dari hewan ke manusia. Oke. Nah, ini adalah cerita nih. Jadi tahun yang paling atas tuh sekitar tahun 1100-an itu virus corona dari kelelawar pindah ke manusia. Kemudian di tahun 2003, mungkin ada yang ingat heboh SARS ya, SARS ya, severe acute respiratory syndrome ya. Itu adalah perpindahan coronavirus dari kelelawar melalui musang kemudian ke manusia. Nah, kalau yang satu lagi nih yang baru-baru ini kemudian pada tahu flu unta ya, MERS-CoV. Itu adalah coronavirus juga yang pindahnya itu dari kelelawar ke unta kemudian ke manusia. Gitu. Ya, sekarang kalau yang Wuhan, yang ketemu di Wuhan ini penyebabnya dari mana? Banyak ya, ada yang bilang dari kelelawar langsur karena orang makan daging kelelawar ya. Di Wuhan itu kan ada satu pasar di mana dia menjual daging-daging hewan eksotis. Jadi kalau di Indonesia itu kayak di mana? Di Tomohon ya. Itu ada satu pasar yang dia menjual daging kelelawar, kemudian daging tikus, ular gitu ya. Seperti itu ada di kota Wuhan itu. Oke. Nah, dugaan utamanya adalah ini. Kalau lihat dari virus coronanya, ternyata 96% DNA-nya kemiripannya itu ada di terenggiling katanya. Mungkin ada orang yang makan daging terenggiling waktu itu. Gitu. Kemudian akhirnya masuklah ke manusia. Oke. Ini adalah ground zero-nya ya. Yang dicurigainya ya. Curigainya itu pertama kali berasal dari sini, dari satu pasar di Wuhan. Kemudian gimana sih kronologisnya sebenarnya? Jadi tanggal 31 Desember itu pertama kali dilaporkan. Ya, kemudian tanggal 1 Januari pasarnya ditutup. Kemudian tanggal 7 Januari itu virus corona pertama kali, corona nCoV ini ya, virus corona yang ditemukan di Wuhan ini bisa diidentifikasi oleh pemerintah China. Kemudian tanggal 13 Januari ada kasus pertama kali di Thailand, kemudian di Jepang, dan di tanggal 20 itu sudah dilaporkan ada 201 kasus. Jadi dari tanggal 31 dari 20 hari itu ada 201 kasus. Gitu. Dengan 3 yang meninggal. Dan di tanggal 21 Januarinya dilaporkan ada 15 petugas medis yang memeriksa pasien dengan kecurigaan coronavirus ini terinfeksi juga. Artinya apa? Artinya terbukti bahwa terjadi perpindahan dari manusia ke manusia. Ngerti? Gitu. Jadi dia bisa pindah dari manusia ke manusia. Dari situlah mulailah drama prahara terjadi, di mana kasusnya makin lama makin meningkat. Kemudian sampai beberapa kota di Cina ditutup, Wuhan itu benar-benar di lockdown gitu kan. Orang-orang dari Wuhan aja, untuk yang orang Indonesia, ya orang Indonesia yang tinggal di Wuhan kan harus diungsikan gitu dari sana. Oke. Ya, jadi setelah terjadi kasus itu maka di lockdown beberapa kota ya. Nah, setelah itu masalahnya bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi juga masalah ekonomi ya, dan segala macam. Kenapa? Karena orang dari Wuhan tidak bisa keluar dari Wuhan. Kemudian orang dari luar Wuhan tidak bisa masuk ke Wuhan. Gitu. Bahkan kemarin kita tahu bahwa
untuk sementara China tidak bisa Indonesia tidak bisa terima turis dari China gitu. Ya, jadi ya untuk sementara karena lockdown itu, maka tidak bisa orang-orang Cina nggak bisa masuk ke Indonesia, kemudian orang-orang yang ada di Cina itu tidak bisa keluar dari Cina, dari Indonesia tidak bisa bepergian ke sana. Bahkan yang terbaru Ka'bah tidak bisa dimasuki oleh umat Islam untuk beribadah. Artinya apa? Masalahnya bukan hanya masalah penyakitnya saja, tapi juga ada masalah sosioekonomi, masalah segala macam politis dan lain-lain. Oke. Kemudian bagaimana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Gitu ya. Jadi kalau kita bicara virus itu bisa, apalagi virus influenza, itu bisa nyebar melalui yang namanya droplet. Droplet itu apa? Droplet itu adalah apa yang kita keluarkan dari saluran nafas kita. Ketika kita bersin itu keluar banyak sekali droplet. Di dalam droplet itu terdiri dari jutaan partikel. Dan di antara partikel-partikel itu ada partikel virus. Oleh karena itu kan makanya kenapa kita disunahkan kalau misalkan bersin bicara alhamdulillah. Kenapa? Ketika kita bersin itu virus yang ada di saluran pernafasan kita dikeluarkan semua. Gitu. Ya, keluar. Nah, tapi juga artinya ada yang kedua. Artinya si virus yang kita keluar itu dia juga bisa menyebar. Secara teoritis, jarak aman dari orang bersin ke kita itu berapa? Ada yang tahu? 2 meter ya. Gitu. Secara teoritis. Kemudian setelah virus itu keluar dibersihkan, maka bagaimana bisa masuk ke orang lain? Saking mudahnya. Jadi ketika orang dibersihin nih, terus virusnya nempel di meja atau virusnya nempel di baju, maka virus itu bisa bertahan lebih dari 1 hari di meja. Kemudian orang lain megang ya kan? Terus dia megang hidung dia, masuklah virus itu ke dalam tubuh manusia lain itu, ya. Atau jatuh ke makanan, masuk. Jadi sangat mudah coronavirus itu menyebar, gitu. Kemudian setelah dia menyebar, bagaimana dia bisa menyebabkan sakit? Jadi si virus corona itu menyebar, kemudian dia akan masuk ke saluran pernafasan. Di saluran pernafasan dia akan menginfeksi sel-sel dinding dari saluran nafas kita. Nah, selain dia menginfeksi, dia juga akan berkembang biak sehingga akan menyebabkan makin banyak virus coronavirus itu. Nah, kemudian berikutnya adalah apakah semua orang yang terkena virus coronavirus ini akan mengalami sakit dan pada akhirnya harus dirawat di rumah sakit, pada akhirnya bisa dengan resiko meninggal dunia? Itu kemudian jadi pertanyaan kan, salah satunya. Jadi kalau kita secara teoritis gini, kalau kita terinfeksi kuman, apakah kita selalu sakit? Enggak, ya. Kalau kita ambil udara nih, kemudian kita lihat di alat gitu yang mampu mendeteksi, maka ketika kita ambil udara ini pasti ada virus yang kita pegang, yang terkena di kita. Nah, kemudian artinya apa? Setiap saat itu selalu ada virus yang masuk ke dalam atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi pertanyaan, apakah kita selalu sakit? Tidak. Banyak faktor. Di antaranya adalah yang paling utama adalah faktor daya tahan tubuh. Ya. Nah, sudah dibuktikan bahwa lebih dari 80% dari kasus coronavirus ini yang meninggal itu adalah pertama pasien-pasien di usia di atas 60 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang
dengan ini data yang unik nih ya. Ini adalah data yang membandingkan antara COVID-19, SARS, MERS, sama Ebola. Ini adalah semua penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau kita lihat yang pertama, COVID-19, jumlah kasusnya itu 43.000 kasus dengan kematiannya hanya sekitar 1.018. Artinya jumlah yang meninggal dari semua kasus itu hanya sekitar 2,4%. Kalau SARS itu kasusnya sekitar 8.000 kasus. Yang meninggal 774, 9,6%. MERS itu ada sekitar 2.474 kasus dengan kematiannya sekitar 838 atau sekitar 34%. Dan Ebola ini adalah virus yang ada di Afrika. Itu tingkat kematiannya sekitar 40%. Artinya apa? Artinya sebenarnya tingkat kematian karena COVID-19 ini rendah, sangat rendah. Tapi ada jumlahnya. Jumlah kasusnya sangat banyak dibandingkan virus-virus yang lain. Gitu. Nih, ini adalah gambar dari kalau yang ini matematis ya. RO itu adalah bagaimana kecepatan dari virus corona, satu virus itu menyebar. Kalau R0 itu artinya adalah nyebarnya itu dari satu orang, satu nambah satu gitu ya. Nah, si SARS-CoV-2R ini adalah SARS-CoV-2R ini nama virusnya ya. Jadi nama penyakitnya COVID-19, nama virusnya SARS-CoV-2. R0 itu 2 sampai 2,5. Artinya dia tinggi sekali ya. Ini bagaimana dia menyebar. Kemudian ini adalah situasi terkini dari WHO per 3 Maret ya 2020. Secara global kasusnya 90.000 kasus. Di Cina ada 80.000 dengan kematiannya 2.946. Di luar Cina ada 10.000 dan sekarang sudah berapa negara? Ternyata sudah 72 negara yang menyatakan positif ada corona di negara tersebut. Di Indonesia udah berapa? Berapa? 4. Ya. 4 yang dinyatakan positif. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini saya cut nih ya. Di sini kita lihat nih, ini perbandingan ya. Kalau di Eropa paling tinggi itu ada di Italia. Ini kasusnya sekitar 2.000 kasus dengan kematian sampai 52. Dan kalau di Asia yang paling banyak ya, yang pertama Korea, yang kedua adalah Iran dengan tingkat kematiannya sampai ada 66 pasien. Dengan kasusnya hanya 1.500 tapi kematian sampai 66 pasien. Gitu. Oke, tadi ini adalah gambaran tadi bagaimana si coronavirus menyebar. Jadi dari droplet, kemudian droplet ini akan masuk ke tubuh kita. Tadi kalau orang mengeluarkan droplet, kemudian dropletnya itu terhirup, maka dia akan terkena. Atau dropletnya ini yang bawahnya itu, yang airborne, ya dropletnya nempel di meja. Kemudian ada orang yang nyentuh mejanya. Kemudian dia pegang hidung dia, pegang muka dia. Maka masuklah si virus tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa si virus ini juga bisa masuk melalui saluran cerna. Oke, tadi ini gambarannya. Jadi setelah virus masuk, dia masuk ke saluran pernapasan kita, kemudian menyebabkan sakit. Apa aja nih gejalanya? Gejalanya itu sangat mirip dengan gejala salesma, flu orang biasa bilangnya. Apa aja? Sakit kepala, kemudian pilek, ya, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan maka demam tinggi, ya. Kemudian ada kalau yang parah bisa sesak nafas, bisa sampai pneumonia, bisa sampai sepsis. Sepsis itu adalah kondisi infeksi paling berat, ya, gitu. Terus
Kapan bisa timbul? Dari mulai kontak. Dari mulai kontak itu bisa timbul 2 sampai 14 hari kemudian. Makanya kemarin warga negara Indonesia yang dari Wuhan yang dibawa pulang ya, itu harus diobservasi selama 14 hari ya. Karena untuk melihat ada tidaknya gejala. Gitu. Kenapa? Kenapa kok nggak diperiksa aja gitu ya di badan dia? Karena kalau misalkan tidak ada gejala, artinya apa? Jumlah virus di dalam tubuh dia, ya di dalam tubuh pasien tersebut tidak cukup untuk menyebabkan gejala. Sehingga ketika kita periksa di laboratorium bisa positif bisa negatif. Dan pemeriksaannya sayangnya di Indonesia alatnya masih sangat terbatas. Gitu. Ya. Oke, kemudian nah ini adalah derajat keparahan beratnya infeksi dari virus coronavirus ya, COVID-19 ini. Yang pertama dari ISPA biasa. Biasa ini terjadi pada kalau orang yang punya daya tahan tubuh bagus ya, orang masih muda, kemudian daya tahan tubuhnya bagus, tidak merokok. Biasanya gejala awalnya cuma ISPA ya, atau infeksi pneumonia ringan ya, atau bisa sampai pneumonia berat. Yang paling dahsyatnya adalah kalau misalkan sampai sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang menyeluruh ya, melibatkan sampai terdapat di dalam darah gitu. Bahkan kalau kita lihat kasus yang di Indonesia yang pertama kali didiagnosis itu, dia kan sampai bingung, kenapa saya kok didiagnosis COVID-19 gitu kan. Dua kasus terakhir yang dilaporkan juga pada usia muda, usia 33 tahun dan 35 tahun. Kondisi pasien hanya keluhannya ISPA saja. Gitu, ya. Jadi satu yang bisa kita simpulkan salah satunya adalah jangan terlalu parno, jangan terlalu takut dengan virus ini. Tapi kita juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena memang sangat mudah menular. Dan tadi kita bukan hanya bicara soal kesehatan individu kita sendiri, tapi juga soal ya kesehatan lingkungan. Selain itu juga masalah yang lain. Ketika banyak kasus, misalkan nih banyak kasus, ini amit-amit ya, misalkan ya ada satu kasus di sini, maka muhajirin di lockdown. Orang dari muhajirin nggak boleh keluar, orang luar nggak boleh masuk ke muhajirin. Kayak gitu, gampangnya seperti itu. Kenapa? Pentingnya kita tahu virus ini gitu. Pentingnya kita menjaga seperti itu. Kemudian ini adalah kondisi paling berat yang bisa sampai meninggal. Menurut laporan, yang paling banyak meninggal itu adalah tuh 3 populasi itu. Satu adalah pasien di usia lebih dari 60 tahun. Yang kedua memang dia punya penyakit sebelumnya. Misalkan pasien-pasien dengan gagal jantung, kan memang kapasitas parunya, kapasitas tubuhnya memang nggak bagus, sehingga ketika diserang corona, ya COVID-19 ini, dia bisa terkena komplikasi berat. Yang berikutnya, yang penting nih ya, harus dicatat, perokok. Ya, kenapa? Secara teoritisnya, ya, saluran pernapasan, proteksi saluran pernapasan pasien-pasien yang merokok, itu lebih rendah dibandingkan orang yang tidak merokok, gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana penyakit ini, bagaimana gejalanya, apa aja yang bisa menyebabkan pasien sampai meninggal. Sekarang tata laksananya apa? Kalau orang kena coronavirus di rumah sakit diapain, gitu kan? Sejujurnya, kalau orang kena coronavirus itu belum ada obat pastinya. Jadi tata laksananya adalah suportif. Ya, suportif itu artinya kasih cairan, kemudian oksigenasi. Kalau misalkan dia sampai nafasnya tidak bisa bernafas, sesak berat, dipasang alat bantu nafas, ventilator. Kemudian ada beberapa obat yang memang diuji cobakan, ya, yang dikatakan punya manfaat. Ini ada 3 macam obat. Kloroquine yang pertama. Mungkin kalau orang zaman dulu tahu kloroquine itu apa. Ya, ini adalah obat malaria, gitu. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya ritonavir, kemudian ada remdesivir.
ya. Dua-duanya nggak ada di Indonesia. Akhirnya orang Indonesia apa? Minum ARV. ARV itu antiretroviral, jadi obat-obat untuk pasien dengan HIV, jadi diminum untuk pencegahan gitu. Ada yang inisiatif kayak gitu ya. Oke, sekarang yang paling penting adalah karena pengobatannya dan penyebarannya sangat ini, yang paling penting apa? Untuk mencegah kan, yang paling penting adalah sekarang pencegahan. Apa pencegahannya? Ini adalah yang pertama adalah kalau misalkan kita ada gejala batuk, pilek, ya, demam, saat ini lebih baik mengisolasi diri. Maksudnya apa? Jangan keluar rumah dulu sampai kita sehat, gitu. Jadi makanya kenapa kok satu kota, ya, Wuhan itu ditutup? Karena itu tujuannya adalah isolasi, ya kan? Ada hadisnya juga kalau nggak salah ya tentang virus tentang di zaman Rasulullah, bahwa dikatakan kalau misalkan ada wabah di suatu tempat, maka ya kita tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Kalau kita ada di dalamnya, maka kita tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Maksudnya apa? Kalau kita ada wabah, kita nggak boleh masuk ke situ menyediakan diri nih biar saya kena wabah, gitu kan? Kalau memang kita ada di tempat itu dan wabah sedang terjangkit, kita nggak boleh keluar. Kenapa? Karena resiko kita menyebarkan ke orang lain. Jadi yang pertama adalah mengisolasi diri. Jadi makanya banyak di berita itu kalau orang kena flu gitu ya, dia mengisolasi diri. Atau kalau memang dia positif ya di Indonesia diisolasi. Maka ada beberapa rumah sakit rujukannya. Kalau di Lampung salah satunya adalah rumah sakit Abdul Muluk ya, gitu. Kemudian yang kedua apa? Jaga jarak dengan orang yang sakit. Minimal jaraknya adalah lebih dari 1 meter. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu bahwa virus corona itu bisa bertahan lama di permukaan. Apalagi jangan pergi ke daerah yang lagi outbreak ya. Kemudian yang berikutnya adalah disarankan, memang ini sarannya dianjurkan, hindari keramaian ya kalau nggak perlu gitu. Oleh karena itu kenapa kok Makkah ditutup? Karena itu ya, gitu. Terus apa lagi? Berikutnya adalah yang lagi heboh ini apa? Orang jual masker ya dari harga 15.000 jadi 350.000 gitu. Sebenarnya ya memang dia bisa mencegah, tapi efektivitasnya belum terbukti gitu ya. Seperti itu. Yang paling utama justru malah apa? Mencuci tangan. Ya, paling utama mencuci tangan. Maka sebenarnya jadi satu pertanyaan. Kenapa? Ini baru teoritis ya, belum ada yang membuktikan. Kenapa kok di negara Muslim jumlah kasus coronanya lebih sedikit? Tapi saya nggak tahu kenapa di Iran kasus coronanya banyak. Ya, maksudnya secara logika berpikir, kenapa? Karena orang Islam kalau kita memang wudunya benar, ya kan? Minimal kita cuci tangan berapa kali? Minimal 7 kali kan? Ya nggak? Wudu, ya kan? Mandi pagi sore, terus setiap wudu kita pasti cuci tangan kan? Dan satu lagi, kita juga membersihkan hidung kita kan? Gitu. Jadi yang paling utama ada cuci tangan. Ya, gitu. Kemudian jangan sentuh area T ya, mata, hidung, mulut. Itu makanya tadi habis pegang ini langsung ini, habis pegang ini masuk tangan ke mulut kayak gitu ya. Cuci tangan dulu. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah dari Departemen Kesehatan ya. Kalau kita untuk mencegah virus corona, ini ada beberapa saran dari anjuran dari Departemen Kesehatan. Yang pertama adalah sering cuci tangan. Pakai apa? Pakai sabun ya.
gitu. Kemudian gunakan masker bila batuk dan pilek. Jadi yang pakai masker itu siapa? Yang sakit, betul ya. Seperti itu. Kemudian konsumsi gizi seimbang yang perbanyak sayur dan buah untuk daya tahan tubuh kita. Ya, hati-hati kontak dengan hewan. Kemudian rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Ya, kalau batuk, pilek dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan. Ya, untuk periksa. Ada nggak ke arah situ? Satu lagi, sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk COVID-19 ini. Ya, oke. Kemudian ini adalah bagaimana sih kalau kita terkena batuk? Yang penting nih, pertama gunakan masker. Kan tadi kita nggak mau, kalau kita nggak mau jadi sumber penularan ya, gitu. Kemudian kalau kita nggak punya masker, kalau bisa kita tutup dengan tisu. Kalau nggak ada tisu pakai apa? Pakai tangan nih, gini, ya. Jadi pakai bagian atas dari baju kita kalau batuk, ya, gitu caranya. Kemudian kalau kita memang ada tisu, tisunya dibuang ke tempat sampah. Kemudian baru setelah itu cuci tangan, jangan lupa. Cuci tangan itu ada dua caranya, pakai air mengalir, satu lagi pakai yang namanya apa? Hand sanitizer, ya kan? Tuh yang mahal juga ada dua kan, yang lagi mahal tuh sekarang. Ya, hand sanitizer sama satu lagi adalah masker ya, gitu. Karena ini, gitu. Kemudian bagaimana cara cuci tangan pakai sabun? Ya, saya contohkan ya. Cara cuci tangan yang benar itu adalah sebenarnya kalau misalkan ke rumah sakit, kalau kalian kalau kita main ya ke rumah sakit, salah satunya rumah sakit Persahabatan, itu ada nyanyiannya bahkan, ya, untuk supaya tenaga kesehatan itu biasa dengan cuci tangan. Jadi yang pertama itu adalah ini. Jadi kalau kita cuci tangan, pertama telapak tangan ini cuci tangan, ya. Jadi sabun, kemudian kita gosok sini, ya. Kedua, punggung tangan, ya, sambil ke sela-sela jari. Punggung tangan sambil ke sela-sela jari. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ini, sela-sela jari ya, masuk, ya, sela-sela jari. Kemudian apa lagi? Ya, ujung-ujung jari, giniin, ya, ini kelihatan ya. Oke. Kemudian yang kelima apa? Nah, ada jempol, ya, jempol. Kemudian ini ujung jari untuk bersihin kuku. Jadi ada 6 langkah. Satu gini, ya, telapak tangan ke telapak tangan, dicoba. Kemudian punggung sambil bersihin ininya juga, ya, kanan kiri. Setelah itu sini masukin ke sela-sela jari, kemudian ini, ya, kemudian jempol, ya, terakhir kuku. Setelah itu pakai ini enggak? Ya, makasih. Pakai apa namanya? Pakai handuk enggak? Jangan. Nanti kalau pakai handuk, ya, handuknya bekas orang lain, ada bakteri, tangan kita udah bersih, pakai handuk dapat lagi bakteri dari orang lain, percuma dong. Ya. Ya, kalau misalkan bisa, ya dibiarkan kering, atau biasanya sih pakai tisu, gitu ya, karena tisu lebih steril sekali pakai. Nah, kemudian gimana cara pakai masker? Jadi masker itu tadi disarankan untuk yang sakit, ya, gitu. Jadi kalau pakai masker
itu harus tertutup mulut, hidung, dan dagu gitu ya. Kemudian kalau sudah ini dibuang. Masker itu cuma boleh dipakai cuma sekali. Jadi jangan dipakai berhari-hari. Ya. Seperti itu. Kenapa kalau berhari-hari justru malah kita namanya apa? Numpuk kuman tuh di masker. Ya. Seperti itu. Ya. Berikutnya adalah tadi terakhir yang paling penting adalah gaya hidup sehat ya. Makan makanan bergizi seimbang, rajin olahraga, cuci tangan, kemudian jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, ya gunakan masker kalau kita sakit, minum air putih, makan makanan yang dimasak, ya. Kemudian kalau sakit ke rumah sakit. Terakhir, yang paling penting juga apa? Jangan lupa berdoa, ya. Oke. Kemudian yang terakhir nih, kalau kita sakit, kemudian kita pernah kontak dengan orang yang terkena virus corona, ya. Kemudian ada demam segala macam, ya segera ke rumah sakit, ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau di sini ada yang mau bertanya atau menambahkan informasi, ya boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Nah, mungkin kalau saya menyarankan, nanti kan ini mungkin ini saran apa ya? Saran aja gitu ya. Nanti insya Allah kan tanggal 11-12 akan ada tali pusat ya, gitu. Kalau yang kurang fit ya atau lagi flu, mungkin jangan memaksakan. Kita tapi akan selalu update ya soal kasus corona ini di daerah Jabodetabek, karena memang kasusnya sampai sekarang kan 4 itu semua di daerah Jabodetabek ya, gitu. Ya yang paling pertama bahkan 2 di Depok gitu. Mudah-mudahan sih kasusnya segera turun, karena memang kalau kita belajar dari kasus MERS kemudian kasus SARS, ya memang suatu saat akan hilang gitu ya. Awalnya itu kalau kita ngelihat kasus yang di Cina, prediksinya itu April akan habis kasusnya. Tapi kalau ngelihat tren yang sekarang justru malah di luar Cina. Jadi ada namanya gelombang serangan kedua gitu. Karena yang sekarang banyak justru malah di luar Cina, kasusnya naik gitu ya. Tapi ya kita berdoa mudah-mudahan memang kasus ini akan selesai sebelum April, sehingga kita tidak terlalu khawatir nanti ya ketika kita berpergian, ketika kita berkumpul seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sharing di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, ada semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.